Para ahli konflik internasional di seluruh dunia sedang memperhatikan jurnalis asal Kanada, Sarah Thompson. Dia adalah wartawan veteran yang telah menjelajahi berbagai medan perang dan mengungkap kebenaran tersembunyi dari negara-negara adikuasa militer dunia. Amerika Serikat, China, Rusia, dalam daftar negara adikuasa militer yang selalu menjadi perhatiannya, ada satu negara yang terlewatkan, yaitu Indonesia. Negara yang hanya dikenal sebagai destinasi wisata dan pariwisata ini, kira-kira rahasia militer apa yang disembunyikannya? Sebuah undangan tak terduga mengubah hidupnya, dan kebenaran mengejutkan yang dia saksikan bahkan membuat para ahli militer dunia terkejut. Pemandangan yang tak dapat dipercaya di sebuah anjungan pengeboran minyak yang tampak biasa, hingga rahasia menakjubkan yang tersembunyi di 600.000 kapal nelayan. Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan menemukan kekuatan laut sejati yang tidak pernah mendapat perhatian dunia. Halo, saya Sarah Thompson. Selama 15 tahun terakhir, saya telah bekerja sebagai jurnalis spesialis konflik internasional, berkeliling medan perang dan daerah konflik di seluruh dunia untuk meliput berita. Dari pegunungan tandus Afghanistan hingga kota-kota yang hancur di Suriah, hampir tidak ada tempat yang belum saya kunjungi. Bagi saya juga, selalu ada kriteria yang jelas. Ketika berbicara tentang negara adikuasa militer, Amerika Serikat, China, Rusia, saya menganggap ketiga negara ini sebagai poros inti kekuatan militer dunia. Negara-negara anggota NATO, Jepang, dan India mengikuti di belakangnya. Dengan perspektif ini, saya telah menulis artikel selama lebih dari 10 tahun, dan pembaca juga mempercayai analisis saya. Terutama ketika membahas wilayah Asia Pasifik, saya selalu fokus pada kebangkitan militer Cina dan pengekangannya oleh Amerika Serikat, serta peran Jepang dan Korea Selatan dalam struktur ini. Asia Tenggara? Sejujurnya, saya menganggapnya bukan wilayah yang patut diperhatikan secara militer. Sejarah Perang Vietnam atau ketidakstabilan politik Thailand sesekali menjadi bahan artikel. Di antara semua itu, Indonesia bahkan lebih jauh dari perhatian saya. Indonesia yang saya kenal adalah Pantai Indah Bali, perkebunan kopi di Jawa, dan Candi Borobudur yang ramai dengan wisatawan. Dari segi militer, ya, hanya kontroversi dalam proses kemerdekaan Timor Leste atau gerakan separatis di wilayah Aceh. Saya tahu populasinya besar, tapi tidak pernah berpikir bahwa itu terkait langsung dengan kekuatan militer. Hal yang sama saya rasakan setiap kali menghadiri forum keamanan internasional. Para ahli juga demikian. Ketika membahas isu keamanan Asia Pasifik, sebagian besar topiknya adalah ekspansi Cina ke Laut Cina Selatan, masalah nuklir Korea Utara, situasi tegang di Selat Taiwan. Topik-topik seperti ini yang mendominasi. Indonesia hanya disebutkan dalam konteks negatif, seperti masalah pembajakan atau tempat persembunyian teroris. Bahkan saya pernah bercanda dengan rekan wartawan lain saat minum. Militer Indonesia? Apa yang bisa mereka lakukan? Negara kepulauan dengan ekonomi biasa-biasa saja. Teknologinya juga tidak perlu dibicarakan. Sekarang saya memikirkannya kembali. Betapa tidak tahunya saya. Benar-benar memalukan. Sepertinya kepercayaan diri terhadap keahlian dan pengalaman yang telah saya bangun selama ini justru menumbuhkan prasangka. Saya menganggap wajar melihat dunia dari perspektif media barat, terutama sudut pandang yang berpusat pada Amerika Utara dan Eropa. Ketika berbicara tentang kekuatan militer, saya hanya menganggap penting sistem persenjataan canggih, senjata nuklir, pesawat tempur terbaru. Tetapi sekarang, ketika saya merefleksikan, prasangka seperti itulah yang menjadi penghalang terbesar untuk melihat kebenaran. Saya benar-benar mengabaikan potensi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, yang terdiri dari lebih dari 17.500 pulau, dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Saya sangat malu dengan diri saya yang menganggap lemah kekuatan militer, hanya karena tidak memamerkan kekuatan secara mencolok seperti Amerika Serikat atau China. Saat itu saya tidak tahu bagaimana wujud kekuatan laut sejati dan betapa menakutkannya kekuatan besar yang dipersiapkan dalam keheningan. Kemudian kesempatan tak terduga datang kepada saya. September tahun lalu, saya menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Keamanan Maritim Asia Pasifik yang diadakan di Jakarta.
Pengirimnya adalah Institut Penelitian Strategi Maritim di bawah Kementerian Pertahanan Indonesia. Awalnya saya benar-benar heran. Mengapa mereka mengundang saya? Saya hampir tidak pernah menulis artikel tentang Indonesia. Saat membaca ulang undangan tersebut, sepertinya karena laporan sengketa Laut Cina Selatan dan hegemoni maritim yang saya terbitkan tahun lalu. Dalam laporan itu, saya menganalisis dampak ekspansi maritim Cina terhadap negara-negara Asia Tenggara. Tapi sejujurnya, tentang Indonesia, hanya beberapa baris yang saya sebutkan. Seperti terletak di posisi strategis secara geografis, tetapi peran militernya terbatas. Ketika saya ceritakan kepada rekan-rekan, reaksinya beragam. Indonesia? Apa yang bisa dipelajari di sana? Adalah reaksi kebanyakan orang, tapi beberapa memberikan pendapat yang berbeda. Asia Tenggara sedang mendapat perhatian akhir-akhir ini. Sepertinya tidak buruk untuk pergi dan melihat, terutama salah satu wartawan senior memberikan nasihat. Sarah, kamu selalu ingin melihat gambaran besar. Kadang-kadang cerita yang lebih besar bisa muncul dari tempat yang tidak terduga. Tapi dalam hati saya masih ragu. Apakah mungkin melakukan liputan mendalam sesuai standar yang saya inginkan di Indonesia? Ada hambatan bahasa, dan akses terhadap rahasia militer juga akan terbatas. Sejujurnya, ada pilihan yang lebih aman, seperti seminar tentang perluasan NATO yang diadakan di Washington pada waktu yang sama, atau konferensi kebijakan dukungan Eropa untuk Ukraina. Tetapi naluri sebagai wartawan merangsang saya. Rasa ingin tahu terhadap hal yang tidak diketahui. Selama 15 tahun bekerja sebagai wartawan, yang saya rasakan adalah cerita-cerita paling menarik, seringkali muncul dari tempat yang tidak terduga. Begitu juga ketika pertama kali pergi ke Afghanistan dan saat meliput daerah konflik kecil di Afrika. Awalnya pergi tanpa ekspektasi besar, tapi justru menemukan cerita yang lebih besar. Dan ada satu hal lagi yang harus saya akui dengan jujur. Ketika saya merefleksikan artikel-artikel yang telah saya tulis selama ini, saya merasa terlalu banyak topik yang terlalu mudah ditebak. Konflik AS-Cina, operasi militer Rusia, ketidakstabilan Timur Tengah, memang topik-topik penting, tapi analisis dalam rentang yang dapat diprediksi. Kapan terakhir kali saya benar-benar memberikan perspektif baru kepada pembaca? Bahkan saat memesan tiket pesawat, dalam hati masih bertanya, apakah ini benar? Rekan-rekan juga bereaksi, Sarah ke Indonesia, agak tidak terduga. Tapi saat berkemas, tiba-tiba terlintas pemikiran. Jangan-jangan ada yang terlewatkan? Saya mencari materi terkait militer Indonesia di internet, tapi informasinya tidak sebanyak yang diperkirakan. Sebagian besar hanya data dasar yang telah dipublikasikan. Besaran anggaran militer, jumlah personel, status impor senjata utama. Hal-hal ini tidak terlihat istimewa dibandingkan dengan negara lain. Sambil berpikir, memang begitu, di sisi lain saya bertanya-tanya, lalu mengapa mengadakan konferensi internasional sebesar ini? Malam sebelum keberangkatan, saya duduk di depan laptop dan menatap peta Indonesia untuk waktu yang lama. Melihat lebih dari 17.500 pulau yang tersebar di antara Samudra Pasifik dan Hindia, tiba-tiba saya merasakan emosi yang aneh. Bagaimana caranya mengelola dan mempertahankan begitu banyak pulau? Secara logis, itu pasti tantangan yang luar biasa. Saat itulah untuk pertama kalinya saya mulai benar-benar penasaran dengan negara Indonesia. Hari pertama tiba di Jakarta, saya masih bersikap santai. Melihat program hari pertama konferensi, sebagian besar adalah presentasi teoretis. Topik seperti hukum laut dan tata tertib internasional, rencana kerjasama maritim Asia Tenggara. Sejujurnya, saya pikir akan agak membosankan. Tapi pada hari kedua, semuanya berubah. Penyelenggara konferensi mengusulkan kunjungan lapangan untuk peserta dengan mengatakan, kami akan menunjukkan lokasi pertahanan maritim yang sebenarnya. Tujuannya adalah perairan selatan Laut Jawa, daerah yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Awalnya saya pikir, pasti acara pameran saja. Negara lain juga menjalankan program serupa. Setelah terbang dengan helikopter sekitar 2 jam, kami tiba di struktur besar yang mengapung di tengah laut. Saat pertama kali melihat, tampak seperti anjungan pengeboran minyak biasa. Platform besar dengan berbagai peralatan terpasang di atasnya, pekerja yang sibuk bergerak,
tampak tidak berbeda dengan lokasi pengeboran laut pada umumnya. Tapi begitu mendarat di platform, saya menemukan hal yang aneh. Fasilitas radar yang tidak dapat dilihat di anjungan pengeboran biasa terpasang di berbagai tempat, dan gerakan para pekerja juga terasa sangat militeristik. Dan yang terpenting, ketika melihat ke bawah laut dari tepi platform, terlihat bayangan struktur besar di bawah permukaan air. Apakah ini benar-benar anjungan pengeboran minyak? Ketika saya bertanya kepada pemandu, dia tersenyum dan menjawab, "Tunggu sebentar." Dan 10 menit kemudian, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi di depan mata saya. Bagian tengah platform tiba-tiba mulai terbuka. Palka besar terpisah ke kiri dan kanan, dan terdengar suara sesuatu yang naik dari bawahnya. Awalnya saya pikir itu perangkat pengangkat seperti elevator, tapi semakin naik saya lihat, itu adalah pesawat tempur. Ketika pesawat tempur Su-30 benar-benar muncul di atas platform, saya merasakan tangan saya gemetar. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan, hingga saya bertanya-tanya apakah ini kenyataan. Dan ini belum berakhir. Berturut-turut 2-3 pesawat tempur lagi naik, dan mereka segera mulai persiapan lepas landas. Ini adalah pangkalan udara laut bergerak kami. Penjelasan pemandu membuat saya semakin terkejut. Biasanya menyamar sebagai anjungan pengeboran minyak, tapi saat diperlukan, dapat segera menerbangkan pesawat tempur. Saat ini ada 12 fasilitas seperti ini yang beroperasi di perairan Indonesia. 12 buah? Ketika saya bertanya lagi, dia mengangguk dan menceritakan hal yang lebih mengejutkan. Semuanya dapat dipindahkan, berbeda dengan kapal induk pada umumnya. Pada masa damai, menyamar sebagai fasilitas sipil, tapi dalam keadaan darurat, dapat segera beralih ke posisi tempur. Sama sekali tidak dapat diidentifikasi oleh satelit pengintai musuh. Saat itu pikiran saya menjadi rumit. Ini adalah strategi militer dengan konsep yang benar-benar baru yang belum pernah dicoba negara manapun di dunia. Kapal induk Amerika memang kuat, tapi posisinya mudah diketahui. Pangkalan pulau buatan Cina juga tetap, karena posisinya jelas. Tapi ini, pangkalan udara bergerak yang dapat bergerak bebas di atas laut, sambil menyamar dengan sempurna. Bagaimana ide ini muncul? Ketika saya bertanya, seorang perwira Angkatan Laut Indonesia menjawab, "Kami memiliki 700 pulau. Tidak mungkin mempertahankan seluruh wilayah ini hanya dengan pangkalan tetap. Jadi, kami menjadikan laut itu sendiri sebagai pangkalan kami." Sambil melihat pesawat-pesawat tempur lepas landas, saya merasakan tangan yang memegang kamera terus gemetar. Selama 15 tahun, saya telah melihat pangkalan militer yang tak terhitung, tapi kejutan seperti ini baru pertama kali. Ini bukan hanya fasilitas militer sederhana, tapi pemikiran strategis dimensi yang benar-benar baru. Apakah negara lain tahu tentang ini? Ketika saya bertanya terakhir kali, perwira tersebut tersenyum penuh makna dan berkata, "Mereka masih menganggap kami hanya sebagai negara pariwisata dan kopi. Itulah yang kami inginkan." Malam itu, di kamar hotel saya, melihat foto-foto yang telah diambil dan terlarut dalam pemikiran untuk waktu yang lama. Ini bukan hanya bahan artikel biasa, tapi penemuan yang dapat mengubah paradigma strategi militer dunia. Dan pada saat yang sama saya menyadari betapa superficialnya saya melihat dunia selama ini. Hari ketiga, saya berhadapan dengan kebenaran yang lebih mengejutkan. Penyelenggara konferensi mengatakan, kami akan menunjukkan sistem pertahanan maritim Indonesia yang sesungguhnya dan membawa kami ke sebuah desa nelayan kecil. Itu adalah desa pesisir sekitar 200 km sebelah timur Jakarta, yang tampaknya adalah desa nelayan biasa. Begitu tiba di pelabuhan, yang menarik perhatian adalah sangat banyaknya kapal nelayan. Kapal-kapal besar dan kecil memenuhi dermaga, jumlahnya tampak ratusan buah. Di seluruh Indonesia, ada sekitar 600.000 kapal nelayan. Ketika pemandu menjelaskan, saya hanya berpikir, ya tentu saja, negara kepulauan pasti industri perikanannya berkembang. Tapi begitu naik ke kapal nelayan pertama, saya langsung merasakan ada yang aneh. Peralatan elektronik canggih yang tidak dapat dilihat di kapal nelayan biasa memenuhi ruang kemudi. GPS adalah dasar, sistem radar, dan peralatan komunikasi rumit yang pertama kali saya lihat. Peralatan ini untuk apa? Ketika saya bertanya, pria paruh baya yang tampak seperti nelayan tertawa dan menjawab,
Untuk mata pencaharian, untuk menangkap ikan harus tahu kondisi laut dengan tepat. Tapi sambil mendengar penjelasannya, saya mulai semakin curiga. Dengan peralatan komunikasi ini bisa menghubungi sampai mana? Ya, kalau perlu sampai Jakarta juga bisa. Sampai Jakarta? Dari sini ke Jakarta itu jarak lebih dari 200 kilometer. Mengapa kapal nelayan biasa perlu peralatan komunikasi seperti itu? Dan ketika memeriksa ruang kemudi dengan teliti, peralatan presisi yang berbeda dimensi dengan radar untuk perikanan umum terpasang. Ketika naik ke kapal nelayan kedua, saya menyaksikan pemandangan yang lebih mengejutkan. Nelayan sedang melihat layar radar sambil mencatat sesuatu. Di layar itu informasi semua kapal yang melewati perairan sekitar ditampilkan secara real-time. Ukuran kapal, kecepatan, arah perjalanan, semuanya ditampilkan dengan tepat. Bagaimana cara mengetahui informasi kapal-kapal itu? Ketika saya bertanya, nelayan itu ragu sebentar, lalu menjawab, "Kami berbagi informasi sesama kami untuk operasi penangkapan yang aman." Tapi ketika saya melihat layar lebih teliti, tingkat informasi yang ditampilkan jauh melampaui untuk keamanan perikanan sederhana. Bahkan informasi kapal-kapal besar yang tampak seperti kapal perang dicatat secara detail. Dan yang terpenting, lampu indikator yang menunjukkan semua informasi ini dikirim ke tempat lain secara real-time berkedip. Di kapal nelayan ketiga, saya menemukan petunjuk yang menentukan. Di salah satu dinding ruang kemudi terpasang plat kecil dengan logo Angkatan Laut Indonesia, dan di sampingnya tertulis dalam bahasa Indonesia, Kapal Kerjasama Pengumpulan Informasi Maritim. Ini apa? Ketika saya bertanya langsung, nelayan itu tampak bingung sebentar, lalu mulai membuka kebenaran. Sebenarnya kami bukan nelayan sederhana. Tentu kami juga menangkap ikan, dan dengan itu mencari nafkah. Tapi pada saat yang sama, kami juga melakukan pekerjaan menjaga laut negara. Semua informasi yang kami kumpulkan saat pergi ke laut dikirim secara real-time ke markas Angkatan Laut. Penjelasannya berlanjut. 600 ayabak kapal nelayan pergi ke laut setiap hari. Kami tersebar di seluruh perairan Indonesia, memantau semua kapal aneh atau gerakan mencurigakan. Jaringan pengawasan laut yang paling canggih dan luas di dunia adalah para nelayan seperti kami. Saat itu saya merinding di seluruh tubuh. 600.000 kapal nelayan berarti 600.000 pos pengawasan bergerak, dan jumlah serta akurasi informasi yang mereka kumpulkan setiap hari sepertinya tidak dapat diikuti oleh sistem pengintaian canggih manapun. Apakah negara lain juga tahu tentang ini? Ya, mereka melihat kami hanya sebagai nelayan biasa. Sebenarnya kami memang nelayan juga. Ketika dia menjawab sambil tertawa, saya berpikir ini adalah penyamaran yang sempurna. Dalam perjalanan kembali ke pelabuhan, pemandu menceritakan hal yang lebih mengejutkan. Sistem ini pada masa damai digunakan untuk keamanan perikanan dan penindakan operasi ilegal. Tapi dalam keadaan darurat, segera beralih ke jaringan informasi militer. Jika armada musuh mendekati perairan kami, posisi dan gerakan mereka akan disampaikan secara real-time ke semua departemen terkait. Berarti dapat memahami semua yang terjadi di laut sekitar Indonesia? Tepat. Kami memiliki garis pantai terpanjang di dunia, dan 600.000 kapal nelayan setiap hari patroli di seluruh perairan itu. Tidak ada sistem pengawasan laut yang lebih sempurna dari ini di dunia. Malam itu di hotel saya tidak bisa keluar dari kejutan. Sistem pengawasan satelit yang dibanggakan Amerika, atau jaringan radar canggih Cina, sepertinya tidak mungkin mengumpulkan informasi real-time tingkat ini. Indonesia telah membangun jaringan informasi laut yang paling canggih di dunia dengan memanfaatkan 600.000 warga sipil. Yang lebih mengejutkan adalah semua ini dioperasikan secara benar-benar rahasia. Dari luar tampak hanya nelayan biasa, tapi sebenarnya adalah prajurit pengawas laut yang beraktivitas di garis depan keamanan nasional. Hari keempat, saya menyaksikan inti sesungguhnya dari kekuatan militer Indonesia. Saya dibawa ke sebuah fasilitas militer di pinggiran Jakarta. Di sana saya bertemu dengan pasukan khusus elit Indonesia, Kopassus. Tentang mereka yang berciri khas beret merah, saya hanya pernah mendengar namanya. Tapi ketika bertemu langsung, benar-benar dimensi yang berbeda. Kejutan pertama, saya rasakan begitu masuk lapangan latihan. Saya telah banyak melihat latihan pasukan khusus negara lain, tapi suasana di sini berbeda.
Dalam keheningan sempurna tanpa suara apapun, para prajurit bergerak seperti bayangan. Filosofi latihan kami adalah keheningan. Seorang instruktur Kopassus menjelaskan, untuk melakukan operasi di 17.400 pulau, yang terpenting adalah bergerak tanpa diketahui musuh. Kami belajar cara muncul tanpa suara dan menghilang tanpa suara. Melihat latihan yang sebenarnya, kata-kata itu bukan berlebihan. 30 prajurit bergerak bersamaan, tapi tidak terdengar suara langkah kaki satupun. Di lapangan latihan hutan, prajurit yang berjarak 5 meter pun tidak terlihat karena teknik penyamaran yang sempurna. Berapa lama latihan ini? Ketika saya bertanya, instruktur menjawab, kursus dasar saja 3 tahun. Tapi untuk menjadi Kopassus sejati butuh minimal 10 tahun. Kami tidak hanya belajar teknik tempur, tapi juga belajar mengenal semua pulau dan laut Indonesia, seperti rumah sendiri. Kejutan kedua adalah intensitas latihan mereka. Dari yang saya lihat, yang paling keras. Latihan menahan napas dalam air selama 30 menit. Latihan melakukan operasi selama 72 jam tanpa tidur. Dan latihan berenang 20 km dengan tangan kosong untuk menyusup ke wilayah musuh, tingkat yang melampaui batas manusia. Mengapa berlatih sampai ekstrim seperti ini? Ketika saya bertanya, seorang prajurit veteran menjawab, negara kami berbeda dengan negara lain, tidak bisa bergerak dari daratan ke daratan. Semua operasi harus menyeberangi laut dan harus berpindah dari pulau ke pulau sambil menghindari mata musuh. Untuk itu, butuh kemampuan yang tidak mungkin bagi orang biasa. Kejutan ketiga adalah kemampuan operasi mereka. Menyaksikan latihan simulasi, proses menyusup ke target sambil melumpuhkan jaringan radar musuh sepenuhnya, seperti melihat karya seni. Mereka mendekati melalui jalur yang sama sekali tidak terduga musuh, melumpuhkan fasilitas inti, lalu menghilang tanpa jejak. Dalam operasi nyata juga bergerak seperti ini? Lebih canggih. Jawaban instruktur membuat saya merinding. Dalam pertempuran nyata, kesalahan tidak dapat ditolerir. Dari operasi yang telah kami lakukan selama ini, yang diketahui pihak luar tidak sampai 10%. Peralatan mereka juga mengejutkan. Tampak biasa dari luar, tapi semuanya dikembangkan sesuai lingkungan khusus Indonesia. Peralatan komunikasi yang berfungsi tepat bahkan di air laut, peralatan survival yang dapat digunakan berhari-hari di hutan tropis, dan senjata yang dapat mengenai target dalam kondisi cuaca apapun. Peralatan seperti ini dibuat di mana? Sebagian besar kami kembangkan sendiri. Peralatan negara lain tidak cocok dengan lingkungan kami. Mendengar penjelasannya, saya tahu bahwa Indonesia bukan negara yang hanya mengimpor senjata, tapi negara yang memiliki teknologi militer sendiri. Yang terakhir saya lihat adalah latihan infiltrasi laut mereka. Ketika melihat para prajurit yang terjun ke laut dengan tubuh telanjang tanpa kapal selam, tiba tepat di titik target yang berjarak 20 km, saya tidak bisa berkata-kata. Ini melampaui tingkat yang dapat dilakukan manusia. Apakah ada pasukan khusus lain di dunia yang memiliki kemampuan seperti ini? Ketika saya bertanya terakhir kali, instruktur menjawab dengan percaya diri. Tidak ada. Tidak ada pasukan khusus di dunia yang sespesialisasi laut dan pulau seperti kami. Navy SEAL Amerika atau CACS Inggris juga tidak sebanding dengan kami. Malam itu, saya benar-benar tenggelam dalam banyak pemikiran. Pasukan khusus Barat yang telah saya lihat selama ini, sebagian besar bergantung pada peralatan canggih dan daya tembak. Tapi Kopassus terasa seperti mengeluarkan kemampuan manusia itu sendiri hingga batas maksimal. Dan saya berpikir, ini adalah kelompok tempur unik di dunia yang diciptakan oleh lingkungan unik 17 Liuzhou Miesiam Pulau. Yang lebih menakutkan adalah eksistensi mereka hampir tidak diketahui. Yang menjadi perhatian para ahli militer dunia adalah unit seperti Delta Force Amerika atau Spetsnaz Rusia. Tidak ada yang serius membahas Kopassus. Tapi berdasarkan yang saya lihat, kemungkinan besar merekalah pasukan khusus laut terkuat di dunia. Hari terakhir, saya mendapat kesempatan bertemu dengan pejabat tingkat paling tinggi di Kementerian Pertahanan Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut secara langsung meluangkan waktu untuk wawancara. Saya yang selama 4 hari melihat hal-hal yang membuat pikiran rumit, pertama mengajukan pertanyaan yang paling ingin saya tahu.
Mengapa kekuatan militer yang luar biasa seperti ini tidak diberitahukan kepada dunia? Dapat juga memamerkannya melalui parade militer atau demonstrasi kekuatan seperti negara lain. Kepala staf tersenyum sebentar sambil menatap keluar jendela, lalu mulai menjawab perlahan. Ms. Thompson, Anda telah melihat wujud sesungguhnya kami selama beberapa hari terakhir. Sekarang Anda akan memahami. Kekuatan kami berasal dari tidak terlihat. Penjelasannya berlanjut. Negara-negara adikuasa dunia ingin memamerkan kekuatan mereka, mengapungkan kapal induk besar di laut, menerbangkan pesawat tempur terbaru di langit, membanggakan kekuatan senjata nuklir. Tapi kami berbeda. Kekuatan kami menjadi lebih kuat ketika musuh meremehkan kami. Meremehkan? Benar. Anda juga awalnya menganggap kami hanya sebagai negara pariwisata dan kopi, bukan? Itulah yang kami inginkan. Ketika musuh menganggap kami lemah dan lengah, kami sudah memahami semua gerakan mereka dan siap membalas kapan saja. Mendengar kata-kata kepala staf, semua yang saya lihat selama beberapa hari terakhir mulai terhubung menjadi satu gambaran besar. Pangkalan udara bergerak yang menyamar, jaringan pengawasan yang terdiri dari 600.000 kapal nelayan, dan pasukan khusus laut terkuat di dunia, semua ini terintegrasi di bawah satu strategi kekuatan yang tidak terlihat. Lalu bagaimana jika negara-negara adikuasa lain tahu kemampuan sesungguhnya Indonesia? Mereka tidak akan lagi sembarangan mendekati perairan kami. Suara kepala staf penuh keyakinan. Tapi kami tidak ingin berperang dengan mereka. Yang kami inginkan adalah perdamaian. Hanya saja agar tidak ada yang meremehkan kami. Saat itu, cerita yang diceritakan kepala staf lebih mengejutkan. Sebenarnya, beberapa tahun lalu, armada negara adikuasa tertentu, Biae Sidopil Gesok Pyonjiberna, melakukan demonstrasi kekuatan di dekat perairan kami. Mereka menganggap kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kami menyampaikan informasi bahwa kami melacak posisi semua kapal mereka secara real-time, mereka langsung mundur. Benarkah? Itu adalah informasi yang dikumpulkan para nelayan kami. Jauh sebelum armada mereka memasuki perairan kami sudah memahami semua gerakan mereka. Bahkan kondisi persenjataan setiap kapal pun kami ketahui dengan tepat. Saat itu saya merinding. Saya bisa merasakan kekuatan jaringan informasi yang diciptakan 600.000 kapal nelayan. Bahkan Angkatan Laut Amerika yang disebut terkuat di dunia pun tidak mungkin membangun jaringan pengawasan tingkat ini. Ke arah mana Indonesia akan bergerak ke depannya? Kami akan terus menjadi kuat dengan tenang. Dalam jawaban kepala staf, sama sekali tidak terasa ambisi besar atau maksud ekspansionis. Tujuan kami sederhana, agar tidak ada yang sembarangan memperlakukan Indonesia dan rakyat Indonesia dan menjaga perdamaian di wilayah ini. Kata-kata terakhir kepala staf di akhir wawancara sampai sekarang masih jelas di kepala saya. Miss Thompson, sekarang Anda menjadi salah satu dari sedikit orang di dunia. Orang yang telah melihat wujud sesungguhnya Indonesia. Bagaimana Anda akan memberitahukan hal ini kepada dunia adalah tanggung jawab Anda. Di dalam mobil menuju bandara, saya berusaha menyusun pengalaman 5 hari terakhir. Tapi karena kontennya terlalu mengejutkan dan luas, tidaklah mudah. Yang saya saksikan bukan hanya kekuatan militer sederhana, tapi strategi negara dimensi yang benar-benar baru. Amerika memamerkan dengan kekuatan tembak yang luar biasa, China dengan kuantitas dan teknologi, Rusia dengan senjata nuklir. Tapi Indonesia, dengan keheningan dan penyamaran, serta kekuatan informasi yang luar biasa dari tempat yang tidak terduga melindungi wilayahnya. Sambil naik pesawat, saya mulai menyusun kalimat pertama artikel di kepala. Dunia hanya memperhatikan persaingan hegemoni Amerika dan China, tapi pemilik laut yang sesungguhnya ada di tempat lain. Dan saat itu saya menyadari, perspektif para ahli militer dunia terhadap Indonesia akan benar-benar berubah. Sambil melihat pemandangan malam Jakarta dari jendela pesawat, saya terakhir kali berpikir seperti ini. Hari ini saya menyaksikan jantung negara adikuasa baru, dan negara adikuasa ini sudah menjadi penguasa laut bahkan sebelum dunia menyadarinya. Ini adalah liputan paling mengejutkan dan bermakna dalam 15 tahun karir wartawan saya. Dan pada saat yang sama saya menyadari, negara adikuasa sejati bukanlah negara yang dengan suara keras membanggakan kekuatannya, tapi negara yang dengan tenang
namun pasti menjaga tempatnya. Bagaimana menurut Anda? Bukankah negara Anda luar biasa? Jika Anda berlangganan, besok juga Anda bisa bertemu berita baik. Terima kasih.